Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dikepak-kepakkan tangannya. Boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur
biarlah COVID-19 ini Tuhan cepat berlalu dari dunia ini, sehingga kami boleh kembali bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Biar Engkau senantiasa selalu memberkati juga kedua orang tua kami Tuhan. Berikan mereka juga selalu senantiasa kesehatan ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau juga senantiasa memberkati dan memberikan kesehatan buat anak pendeta Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah kami ini. Biar Tuhan boleh hadir di tengah-tengahnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian Aku Anak Terang. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Amang harap masih tetap semangat dan masih bergembira untuk mengikuti ibadah kita hingga akhirnya nanti. Nah, kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kita persiapkan Alkitab kita dan membuka dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di dalam nama Yesus Kristus yang selalu memberkati hidup kami dan yang memberikan waktu bagi kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing saat ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang mengajarkan kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, tadi sudah dibuka Alkitabnya dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 12. 2, 3, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua masih ingat pengajaran firman Tuhan minggu lalu? Amang harap masih ingat ya. Minggu lalu kita diingatkan bahwa kita semua adalah anak-anak terang di dalam Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan dari kegelapan, yaitu dosa-dosa kita. Nah, hari ini kita diingatkan siapakah yang menjadi sumber terang itu. Seperti yang sudah kita baca tadi dalam Yohanes 8 ayat 12. Boleh adik-adik kita baca ulang lagi? Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, akulah terang dunia. Apa itu artinya adik-adik? Artinya adalah Yesuslah yang menjadi sumber terang. Kalau kita ingat pengajaran minggu lalu disebutkan bahwa terang itu artinya keselamatan. Maka Yesus adalah terang dunia, berarti Yesuslah yang menjadi keselamatan kita. Yesuslah penyelamat kita. Orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan selamat. Siapa yang mau selamat? Siapa yang mau hidup dalam terang? Maka ia harus mengikut siapa? Mengikut Yesus. Mengikut itu berarti di mana adik-adik? Di belakang atau di depan? Iya, mengikut itu berarti di belakang. Maka kita di belakang Yesus mengikutinya. Kemana Yesus berjalan, ke situ kita. Itu artinya mengikut. Contohnya seperti ini adik-adik. Kalau orang mau berjalan pada malam hari yang gelap, tidak ada cahaya, maka dia akan ambil lampu senter. Kalau lampu senter dihidupkan, terus cahaya akan memantul seperti ini. Nah, kita akan mengarahkan cahayanya ke depan dan mengikutinya. Maka cahaya di depan kita dan kita berjalan di belakang cahaya. Tidak ada kan yang membuat cahaya lampu senternya di belakang? Harus di depan. Supaya kita dapat melihat jalan dan arah yang akan kita jalani. Kira-kira seperti itulah Yesus sebagai terang bagi kita. Dia sumber terang itu, sumber cahaya itu. Dia akan di depan kita dan kita mengikutinya dari belakang. Maka kita akan dituntun. Kita akan mengikutinya dan dituntun kepada keselamatan. Tadi disebutkan dalam nats kita, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Adik-adik semua, kalau minggu lalu kita diingatkan bahwa orang yang tinggal di dalam terang pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Apa yang benar dan apa yang salah. Maka hari ini kita diajarkan bahwa mengikut Yesus sebagai sumber terang itu akan menuntun kita dalam kebenaran, dalam kebaikan. Kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus, pasti kita sudah berada di jalan yang benar. Kalau kita ada di jalan yang benar, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Tidak boleh berbohong, tidak boleh melawan dan membantah orang tua dan guru, tidak boleh membenci orang lain, tidak boleh bermalas-malasan. Apalagi sekarang adik-adik sekolah dan belajarnya di rumah. Nah, kesempatan ini tidak boleh menjadi alasan kita bermalas-malasan. Harus belajar. Karena kalau kita berkata kita adalah pengikut Yesus yang sudah tinggal di dalam terang, maka kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh guru. Kita harus mematuhi seluruh nasihat orang tua kita. Kita harus mau berdamai dengan semua orang. Dan semua hal-hal yang baik harus kita lakukan. Untuk itu adik-adik semua, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Yang harus kita tunjukkan melalui perbuatan kita sehari-hari. Yaitu meninggalkan perbuatan jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di sorga. Karena Engkau menyapa kami dan mengingatkan kami, anak-anak sekolah minggu, Yesuslah terang hidup
Hanya di dalam Dia kami akan berjalan dalam kebenaran, dan hanya di dalam Dia kami akan diselamatkan. Biarlah Roh Kudus-Mu semakin menguasai hati pikiran kami, dan iman kami, terlebih anak-anak-Mu, semakin bertumbuh untuk tetap cinta dan mengasihi Yesus di dalam kehidupannya. Berkatilah anak-anak kami semua, supaya tetap dapat belajar dengan baik, sekalipun harus belajar dan sekolah dari rumah. Engkau juga memberikan hikmat kepada guru-guru pengajar, supaya dapat mengajar anak-anak kami dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita berupa persembahan. Kita bernyanyi Dison Adong Bubuan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.